Selamat malam teman-teman. Malam ini aku mau sharing sekalian channeling energinya full moon. Sekarang ini full moon di Scorpio, dan seperti teman-teman tahu, apalagi kalau teman-teman mempelajari astrologi ya, Scorpio itu adalah zodiak transisi, transformasi, perubahan dari um, sesuatu yang sudah tidak baik menuju sesuatu yang baru. Jadi it's all about rebirth ya. Kalau kita bicara tentang lahir kembali, berarti ada proses mati dalam tanda kutip di situ. Nah, um, aku ngerasa energi cleansingnya di bumi ini lagi besar banget, dan tidak terkecuali setiap makhluk akan merasakannya gitu ya. Mau dia sudah se-evolve apa, mau dia tingkat spiritualnya sudah tinggi pun, dia tidak akan luput dari proses cleansing ini. Dan meskipun dia sudah tidak ada yang di cleansing misalnya, dia tetap akan terkena energinya. Dan um, sayangnya gitu ya, uh, orang-orang banyak nggak sadar bahwa masalah cleansing ini masalah serius. Masih banyak orang yang nggak sadar bahwa, misalnya paling gampang deh, bahwa COVID itu masalah serius. Bahwa virus itu benar-benar ada gitu ya. Nah, dari situ aja bisa dilihat manusia itu bahkan ketika sudah mendapat teguran yang keras pun masih banyak banget kadang nggak sadar. Entah ngeyel ya, entah keras kepala, atau simply bodoh gitu. Nah, dia di sini, sorry to say, alamnya juga tidak akan mau forgiving lagi, tidak akan mau memaafkan sikap-sikap yang seperti itu, ignorance yang seperti itu. Jadi mungkin pesannya ya seperti Scorpio ya. Scorpio itu kan juga, kalau orang tidak mengenal Scorpio dengan baik, mereka cenderung dinilai sebagai sosok yang dark gitu ya, kelam, pembawa kabar buruk gitu. Udah kayak penunggu pintu neraka. Nah, di sini pun energi yang aku rasakan juga seperti itu. Kalau misalnya, kayaknya aku juga udah pernah bilang ya, kalau misalnya kita nggak berubah, aku pernah bilang kalau nggak salah di video yang udah lama justru ya, kayaknya pas lagi mau masuk tahun 2020. Uh, kalau kita nggak berubah, sudah tidak ada kata maaf lagi. Tidak akan ada pengampunan lagi gitu dari semesta. Dan cleansingnya jadinya harsh. Cleansing ini akan terus sampai, entah sampai kapan, tapi we can expect that untuk terus berlanjut ya. Kita bisa bayangkan lah, ini akan berlanjut sampai akhir tahun. Karena sampai sekarang aja, itu yang aku bilang, sampai sekarang aja orang masih menganggap ini hal enteng. Orang masih menganggap ini bullshit lah gitu, nggak ada lah gitu, hidup biasa-biasa aja kok. Enggak, hidup nggak biasa-biasa aja loh. Semuanya sudah berubah ke ekstrim, tingkat ekstrim yang, ekstremitas yang lumayan gitu ya. Kalau kamu cukup peka sama gejala alam, alam itu sudah sangat jauh berubah. Dan berubahnya itu, kalau dulu mungkin secara gradual, secara lembut dia berubah pelan-pelan. Akibat ulah manusia, dia rusaknya itu pelan-pelan gitu ya. Tapi sekarang enggak. Hari ini dengan lusa mungkin ekstrim. Hari ini, itu yang terjadi ketika uh, virus COVID masuk. Hari ini tidak apa-apa, tahu-tahu besok udah ada kabar itu. Sama seperti yang waktu itu banjir Jakarta, 2 hari sebelumnya nggak apa-apa, tahu-tahu banjir gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi tanda-tanda yang halus di sini sebenarnya ya, dan dikasih tanda yang cukup keras karena benar-benar serius. Nah, di sini yang aku mau tekankan lagi, uh, kita jangan
jangan sedih juga, jangan takut juga, tapi aku nggak akan bilang bahwa prosesnya akan mudah. Seperti yang selalu aku bilang, prosesnya makin kesana makin susah. Nah, mumpung sekarang, misalnya nih, abis nonton video ini kamu tersadar nih ya, kamu sadar nih, oke deh, gue nggak mau main-main lagi deh, hidup deh, gue mau berubah, gue nggak boleh lagi nih punya habit lama, atau gue nggak boleh lagi nih hidup seperti ini. Itu udah suatu kelegaan sebenarnya. Setidaknya beberapa puluh persen dari beban kamu sudah lepasin sehingga kamu siap menghadapi proses cleansing yang kedepannya. Jadi ingat ya, proses cleansing itu nggak terjadi hanya untuk beberapa kelompok. Ketika alam sudah memutuskan untuk cleansing, mau itu manusia, kucing, tanaman gitu ya, itu kena semua. Nggak pandang bulu, nggak. Mau yang baik, mau yang kita kira jahat atau kita anggap dia orang yang keji, itu kena semua. Dan ini sedang berlangsung gitu. Jadi aku cuman mau ingetin teman-teman aja gitu. Aku nggak akan lelah mengingatkan. Setiap kali aku merasa harus bikin video, disitulah aku akan ingetin lagi. Lepasin apa yang selama ini sebenarnya bukan jatah kamu. Lepasin apa yang bukan haknya kamu, gitu ya. Kemudian ini bukan waktunya untuk memaksakan sesuatu untuk jadi termanifestasi. Ini bukan saatnya memaksakan untuk menjadikan sesuatu, gimana sih maksud gue, make things happen lah gitu. Karena sementara semesta sedang menghilangkan ya, melepas-lepaskan, membuang-buang, kemudian kamu menjadikan sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak ada manfaatnya untuk kehidupan gitu. Jadi jangan memaksakan itu. Contoh konkret misalnya, kalau emang suatu pekerjaan atau sesuatu hal kamu udah pengenin nih, kamu pengen banget misalnya jalan-jalan ke luar negeri deh, tapi karena pandemi nggak bisa. Lalu kemudian kamu lihat di beberapa daerah sudah mulai dibuka, kemudian di beberapa negara ada gitu. Terus kamu oke nih, pokoknya buka sedikit lockdownnya gue akan pergi. Nah itu adalah suatu keadaan di mana kamu memaksakan kehendak ya. Jadi tidak mengalir bersama kondisi kehidupan. Nah di situ tuh aku ngerasa tidak sepantasnya sikap itu dipelihara. Kita sebagai manusia benar-benar harus waspada, bukannya takut ya, tapi sadar diri. Sedang bagaimana nih hidup nih? Sedang bagaimana nih keadaan global, keadaan alam, keadaan tubuh saya, keadaan energi saya, tenaga saya, resources saya, waktu, uang, kesehatan ya. Itu semua sekarang harus dipelihara dengan baik, dihemat gitu ya. Karena nantinya mungkin jauh ke depannya orang akan makin merasakan bahwa yang berharga di sini adalah energi fisiknya, energi fisik dan spiritualnya, bukan lagi barang mewah gitu, bukan lagi brand, bukan lagi uang tetap akan menjadi penting, tapi orang akan semakin sadar bahwa energi itu nggak bisa ditukar. Seperti yang aku selalu bilang, makanya aku milih-milih banget untuk personal reading, karena mau dibayar semahal apapun, energi yang sudah aku keluarkan tidak akan ada yang bisa menggantikan. Gitu. Ya, signature energi kita itu tidak bisa ada yang gantiin lagi. Uang itu nggak bisa gantiin. Nah, nanti teman-teman akan melihat gitu bahwa ada beberapa pekerjaan atau ada beberapa friendship, pertemanan yang selama ini mungkin kita nggak nyangka nih, tapi kedepannya akan mulai kerasa kok capek ya deket-deket dia, kok capek ya bergaul sama orang ini, hangout sama ini, kok capek ya gue di jalanan cuma sejam doang gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita drain ya atau kering secara energi, itu kita udah mulai harus memperhatikan.
Bisa aja kita pergi ke suatu tempat atau kita mau ketemu orang deh. Belum jalan aja kita rasanya udah kayak drain ya. Itu biasanya aku mikirnya, oke, mungkin apa yang gue akan lakukan ini tidak ada manfaatnya untuk kehidupan. Jadi mendingan gue nggak pergi. Atau malah mungkin ketika kamu melakukan sesuatu, pergi jauh, tidak ada imbalan secara materi ya, artinya kamu melakukan itu tidak ada bayarannya, tapi you feel energized, kamu merasa energinya banyak, cukup gitu. Itu karena Tuhan ya menganggap apa yang kamu kerjakan bermanfaat buat kehidupan. Jadi kita akan mulai sayang-sayangin energi kita, karena kalau kita nggak melakukan sesuatu itu berguna, itu berarti kan pakai energi sendiri ya. Tapi kalau kita melakukan hal tersebut berdasarkan restunya semesta, energi kita pun akan mengalirnya tuh capek, memang capek, tapi akan tergantikan dengan baik gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke full moon Scorpio, ini waktunya cleansing. Cleansingnya itu tidak menyenangkan dan makin kesini tidak akan makin nggak akan makin menyenangkan, makin lama makin keras tegurannya. uh, untuk yang peka tubuhnya, aku mungkin cuman bisa bilang sabar ya, sabar, karena kita di sini semua ngerasain dalam tanda kutip menderitanya gitu. Berusaha ikhlas untuk merasakan tubuh gitu ya, bahwa ya namanya juga masih tinggal di bumi. Ketika sesuatu terjadi di bumi ini, ya kita akan merasakannya gitu. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa merasakan, yang badannya tidak cukup sensitif, itu ada nilai plusnya sendiri. Tapi tetap please jalani pembersihanmu sendiri. Bereskan hal-hal yang belum beres di hidup kamu. Kembalikan hal-hal yang memang bukan punya kamu, dan apa ya, ini bukan masalah soal barang aja. Misalnya kamu pinjam barang atau kamu mengambil barang gitu ya. Kamu tahu bahwa itu bukan hak kamu, balikin aja. Ini juga masalah tentang etika kerja. Kamu tahu nih, misalnya kamu bekerja kemudian atau kamu berdagang, kamu menaikkan harganya terlalu mahal. Nah, itu sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh semesta. Ini bukan zamannya untuk survival, untuk cari uang. Sebenarnya sudah lama manusia itu tidak boleh uh, punya pikiran mencari nafkah, ya, karena nafkah itu sebenarnya ada. Nafkah itu akan diberikan ketika apa yang kita lakukan itu sejalan dengan kehendak Dia. Tapi kebanyakan kan manusia nggak gitu. Jadinya pola hidupnya adalah struggling untuk mencari nafkah. Itu karena dia melenceng dari grand design atau takdirnya. Harusnya dia mengerjakan ini, tapi dia mengerjakan yang lain. Akhirnya uangnya tidak banyak. Akhirnya dia harus bekerja keras, dan itulah yang disebut oleh masyarakat umum sebagai mencari nafkah. Ya, padahal sebenarnya nggak gitu. Nantilah itu beda soal lagi. So, aku akan ambil kartu di sini. Kita akan lihat, ini modelannya akan pick a card aja ya. Kira-kira apa sih yang teman-teman harus lakukan di masa cleansing seperti ini ya? Cleansing besar-besaran yang sudah tidak lagi menyenangkan, yang sudah tidak lagi lembut prosesnya. Sebenarnya apa yang harus di cleansing dalam hidup kita gitu ya. Aku akan ambil satu aja, masing-masing kartunya jadi satu, dan wow, aku akan jajarin 4. Boleh pilih salah satu, boleh pilih 2, atau nggak memilih sama sekali. Itu udah terserah kalian, karena kita semua udah sama-sama dewasa ya. Kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Kalau sampai teman-teman mendengarkan semua ini pun masih bingung, coba ditanya lagi ke dalam. Sebenarnya apa sih yang kita takutin gitu.
Wow, aku udah lama banget nggak pakai kartu ini nih. Oke, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Pilih. Ini adalah pick a card yang semoga bisa membantu kita mengetahui sebenarnya apa sih ya aspek hidup kita yang mana sih yang perlu di cleansing gitu. Kan kalau kita tahu, harapannya kita bisa dengan ikhlas gitu ya meng-cleansing itu daripada di cleansing sama semesta, karena kalau semesta udah turun tangan, aduh, itu mengguncang dunia. Oke, kalau aku saranin pilihlah satu aja. Dengan satu itu kamu akan fokus. Kalau kamu milihnya lebih dari satu, nanti malah jadi bingung mana yang bener nih gitu ya. Aku mulai nomor 1. Take bite size steps. Oke. Jadi teman-teman yang pilih kartu nomor 1, yang perlu diubah dari diri kamu adalah rasa kompetitif kamu terhadap orang lain, terhadap hidup orang lain gitu. Jadi selama ini mungkin kamu selalu melihat keluar dan merasa bahwa kok orang lain hidupnya lebih beruntung ya daripada gue, kok orang lain kayaknya lebih punya, lebih capable, lebih mampu, pokoknya lebih enak deh, pokoknya gue tuh kayak anak malang yang kayak gini nih, kayak ketinggalan. Dan yang kamu lupa di sini adalah setiap kemajuan hidup itu butuh proses. Jadi kamu mungkin lihat orang lain jalan ya, udah jalan jauh gitu. Tapi mereka juga pernah loh di posisi kamu seperti ini. Mereka pernah harus pelan-pelan jalannya, nggak bisa ngebut gitu ya. Jadi di sini coba hilangkan sikap melihat kehidupan orang lain itu dari luarnya aja. Dan sudah cukup untuk jangan membanding-bandingkan lagi gitu. Jangan merasa bahwa diri kamu itu tidak seberuntung orang lain. Kalau kamu terus-terusan punya sifat kayak gini, semesta juga nggak mau tuh yang namanya ngasih lihat bahwa kamu itu berharga, kamu itu mampu kok. Soalnya apa? Kamu sendiri tidak mau mempercayai itu. Kan percuma ya. Seperti kita ngomong sama tembok gitu, mau kita puji segimanapun, kalau kamu tidak bisa melihat bahwa diri kamu itu mumpuni, bahwa diri kamu itu sanggup, nggak akan ada orang lain yang bisa mengubah itu. Cuman kamu yang bisa melihat ketidaksempurnaan itu sebagai sesuatu yang wajar dan butuh proses. Ya, jadi sabar gitu, sabar. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang berkembang, kalau kamu ingin memanifestasi atau mewujudkan suatu impian gitu, semua ada prosesnya, nggak bisa langsung. Dan kalau kamu lihat orang kok dia bisa, nggak kayak gitu, beneran deh, apa yang kamu lihat di sosial media itu orang cuma majang yang senang-senangnya aja, dan orang cuma majang mungkin cuman hasilnya aja, orang nggak pernah tahu perjuangan mereka gitu. Bahkan orang pun juga nggak tahu perjuangan aku gitu. Banyak kok yang juga berpikir bahwa hidup aku enak, atau hidup aku kok kayaknya dia enak banget ya, kayak buang-buang duit gitu, padahal enggak gitu kan. Jadi gitulah, berhenti melihat keluar, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulailah melaju gitu, mulailah melangkah. Karena kalau kamu cuman di sini aja berpikir ini itu, tapi tidak memulai, ya akhirnya tertinggalnya jauh gitu ya. Jadi semuanya harus ada langkah awalnya, dan langkah awal itu biasanya semua orang yang paling susah tuh itu. Lakukanlah langkah awal itu, nggak usah ngelihat kecepatan orang gitu ya. Semua orang punya speednya masing-masing beda-beda gitu ya. Jadi yang nomor 1 ini.
cleansing lah sifat-sifat yang tadi aku bilang, dan mulai kerjakan apa yang selama ini kamu tunda. Mulailah melangkah kecil, mulailah kerjakan dari kecil-kecil aja, sampai nantinya kamu bisa pelan-pelan menyusul rombongan yang di depan ini. Yang nomor 2, ini jelas look forward. Dulu waktu aku sering pakai kartu ini, orang-orang yang suka dapat kartu ini adalah orang-orang yang susah move on. Atau orang-orang yang sudah sebenarnya suatu fase itu sudah selesai, tapi dia nggak tahu kenapa senang aja gitu bernostalgia di belakang, mengungkit-ungkit masa lalu, atau mengenang-kenang gitu kan, atau merasa bahwa kayaknya lebih enak zaman dulu deh, kayaknya lebih enak waktu gua begini gitu kan, daripada sekarang. Sekarang semuanya udah berubah, nggak ada lagi yang namanya ini, nggak ada lagi itu. Nah, ini juga, ini tidak akan ditolerir lagi sama semesta kalau kamu masih punya sifat kayak gini. Jadi look forward itu artinya apapun yang sudah lewat itu sudah nggak ada gitu loh. Jadi kalau kamu masih senang mengenang, kamu mengenang sesuatu yang sudah mati, tidak ada kehidupan di situ. Yang ada kamu tidak bergerak bersama alam, kamu tidak bergerak bersama hidup. Dan apa ya ngomongnya? Orang yang tidak bergerak bersama kehidupan itu akan menjadi batu penghalang bagi roda kehidupan alam ini. Dan sebuah penghalang biasanya akan disingkirkan. Gitu. Jadi apalagi aku ngerasa ya, nggak tahu deh. Maaf kalau salah ngomong. Aku ngerasa orang-orang yang dapat kartu ini sebenarnya juga bukan ABG. Kamu bukan anak usia 20-an gitu. Kamu udah cukup dewasa dari segi umur, bahkan mungkin kamu sudah berumah tangga. Kamu sudah banyak makan asam garam kehidupan ya. Jadi dewasalah gitu, karena kamu bisa kok untuk menjadi dewasa. Dan semua yang sudah lewat, aku tahu sih memang mungkin susah ya untuk kayaknya mungkin gampangan diucapin tapi dilakukannya mungkin sulit. Memang semua yang sudah lewat itu ada kenangan manisnya pasti, dan mungkin kita rindu sama itu ya. Tapi setiap kali kita mengenang dan kita rindu akan kehidupan yang sudah lalu, berkah kita di hari ini itu akan istilahnya hangus gitu ya. Karena harusnya kita be present, mengambil berkah di hari ini, tapi energi kita ada di masa lalu. Dan masa lalu itu bentuknya udah kayak hutan belantara, nggak ada kehidupan sebenarnya di situ. Setiap kali kamu mengenang ke belakang, kamu memberi kehidupan ke dalam masa lalu itu. Dan memberi kehidupan itu pakai apa tenaganya? Pakai energi kamu sendiri. Pakai life force kamu sendiri yang aku bilang tadi. Bahwa energi kita harus disayang-sayang. Ini salah satu cara buang-buang energi yang paling, apa ya, paling gak guna sih menurut aku. Ya sayang energi, sayang waktu, dan sayang aja gitu waktu. Dalam waktu 24 jam banyak orang ingin hidup, menikmati hidup, tapi mereka nggak bisa, mungkin karena mereka sakit atau malah mereka sedang sekarat dan bersiap untuk meninggal gitu ya. Tapi kita dikasih waktu 24 jam bukannya dipakai dengan baik, untuk berkontribusi bagi kehidupan, untuk mengembangkan diri, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi malah kita habiskan mungkin untuk merenung ke masa lalu. Atau bahkan ketika kita kerja pun, kita tanpa sadar, aduh gue kangen sama mantan gue. Dulu enak ya, waktu masih muda, begini-begini. Dulu enak ya, waktu gue masih tinggal sama orang tua gue, kayak gini-gini. Ya sudah, tapi itu kan udah tidak terjadi lagi. Kangen is okay, wajar gitu ya, misalnya kita rindu sama seseorang, tapi jangan sampai terus-terusan dipupuk rasa rindu itu. Jangan sampai setiap hari kecolongan kita akhirnya hanya
setiap kali lagi bengong ingatnya dia, ingatnya ke masa lalu gitu. Jadi waspada kemana fokus kita, kemana energi kita arahin ya. Jadi stop melihat ke belakang, jangan takut melihat ke depan. Mungkin memang belum jelas jalannya akan seperti apa nih, kayak dia kan, dia tuh berliku-liku tuh, bahkan malah kayaknya mencekam banget. Tapi percayalah, kalau kita melangkah ke depan dengan ikhlas, dengan pasrah ya, bahwa ya sudah, kita yakin masa depan kita itu sudah dirancang dengan baik sama Tuhan. Nggak ada, Tuhan tuh nggak pernah merancang masa depan yang buruk gitu buat manusia ya. Kalau masalah kayak misalnya meninggal misalnya deh, nanti kalau di depan kamu tahu meninggalnya begini, itu kan cuma cara kita keluar dari bumi. Caranya macem-macem, ada yang sakit, ada yang kecelakaan, itu udah nggak bisa ditawar lah. Tapi kan sebelum itu terjadi, ada sesuatu yang indah di situ. Gitu loh, maksud aku jangan takut melihat ke depan itu, karena sebenarnya kalau kita cukup berani, kita mau dipandu oleh Tuhan, banyak hal indah yang menanti daripada yang sudah kita tinggalkan di belakang. Tuh, ini yang nomor 2 ya. Jadi looking forward, jangan lagi melihat-lihat ke belakang. Di belakang udah nggak ada apa-apa. Nomor 3, open your heart. Ini juga sangat sangat jelas gitu. Hal yang harusnya sudah tidak kamu pelihara lagi adalah menutup hati. Orang yang menutup hati itu tidak bisa menerima cinta. Memang membuka hati itu resikonya juga ada ya. Selain kita bisa terluka gitu ya, kita juga merasa kayaknya vulnerable gitu, kayak jadi lemah gitu kalau kita ketahuan ya perasaan kita seperti apa. Cuman bumi ini butuh lebih banyak orang-orang yang bisa membuka hatinya, karena hanya dengan membuka hati itulah cinta kasih di dalam jiwanya itu bisa keluar. Nah, inilah yang terjadi, ini yang sekarang sedang terjadi gitu ya. Banyak orang yang hatinya tertutup, sehingga nggak peduli sama orang lain. Ya memang, menutup hati itu enak. Enaknya apa? Kamu nggak perlu merasa terluka, kamu nggak perlu ngerasain lukanya orang lain. Kamu aman-aman aja, tapi kayak batu. Karena kayak beton, dingin, kamu nggak bisa merasakan cinta. Kamu pun jadi nggak bisa merasakan kasih sayang orang lain. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang merasa dirinya sangat sensitif gitu ya, atau merasa kayak, aduh kak, aku nggak berani nih, takut sakit gitu. What's the point of being human? Karena manusia itu memang salah satu kurikulumnya adalah merasakan sakit. Empati itu bisa tumbuh ketika kita mau merasakan penderitaan orang lain gitu ya. Jadi mungkin selama ini kamu suka takut sakit. Kamu takut kalau misalnya orang tahu perasaan kamu, kamu nanti dibilang lemah gitu. Kamu takut mendekati orang lain atau lebih jauh mengenal orang. Kamu takut kamu juga akan merasakan penderitaannya. Atau sesimpel kamu takut dengerin orang curhat gitu, karena kamu merasa overwhelmed, kamu ngerasa, aduh gue nggak sanggup deh nih dengerin dia curhat, masalahnya berat banget gitu, gue kayak jadi mau ikutan nangis gitu kan. Ya, itu pilihan sih. Tapi yang aku tahu pasti, orang yang menutup hatinya memang tidak akan terluka ya, tapi cahaya jiwanya lama-lama akan padam dan hidupnya kering gitu, karena dia tidak bisa merasakan cinta kasih dari mana-mana. Apalagi cinta kasihnya semesta yang begitu kaya. Nah, kamu lihat di sini ada banyak lambang kupu-kupu. Kok lambang sih, gambar kupu-kupu, berarti di sini ada transformasi gitu, banyak perubahan, banyak new beginnings gitu, banyak cinta yang sebenarnya ingin mengelilingi kamu gitu. Namanya kita ngebayangin cinta kasihnya Tuhan itu seperti air bah deh. Segitu derasnya dia ingin masuk, tapi kamu tutup
rapet-rapet hati kamu karena kamu takut sakit gitu ya. So open your heart. Yang tadi aku bilang, bumi itu udah nggak butuh orang-orang yang jiwanya dingin gitu kan, yang sok kuat. And by the way, orang-orang yang kuat sesungguhnya adalah orang-orang yang bisa merasakan sakit. Orang-orang kuat adalah orang-orang yang bisa menangis ketika dia sakit gitu loh. Jadi bukannya kuat itu bukan berarti nggak boleh nangis ya. Nah itu hatinya dibatuin tuh kalau nggak boleh nangis. Takut sakit itu adalah tindakan pengecut gitu. Justru kalau kamu berani, kamu mengakui bahwa hidup itu memang kadang-kadang bisa menyakitkan dan menyedihkan. Dan menangis bersama hidup itu adalah suatu tindakan yang berani. Gitu. So open your heart. Jangan lagi ditutup-tutupin karena bagaimana Tuhan mau berbicara sama kamu, bagaimana kamu mau mengenal diri kamu, dan bagaimana kamu bisa membagi kasih sayang ke orang lain kalau kamu saja takut membuka hati. Yang terakhir, share your gift. Jadi di saat ini sudah juga bukan zamannya menutup diri ya. Kalau tadi menutup hati, yang ini menutup diri. Sudah bukan saatnya menutup diri. Kalau kamu adalah seorang yang berbakat, ekspresikan itu. Kalau kamu punya banyak skill, bagikan ilmunya. Jangan terlalu banyak meminta bayaran untuk hal itu. Kita sudah tidak lagi hidup di masa dimana kita bertukarnya itu lewat uang. Pertukaran sesungguhnya adalah energi. Ketika kamu berbagi tanpa mengharapkan uang, tapi simply berasa happy ya, gue ingin bagi inilah. Saksikanlah keajaiban-keajaiban Tuhan yang akan berdatangan sebagai gantinya uang gitu. Uang hanya bisa membeli, tapi dia tidak bisa memberikan kelancaran hidup ya, kelancaran hidup. Dia tidak bisa membeli kedamaian hati, tidak bisa membeli kesehatan. Banyak hal yang nggak bisa dibeli dari uang. Tapi aku juga paham, hidup tetap butuh uang. Tapi ya, artinya ketika share your gift, artinya jangan terlalu serakah, jangan terlalu masang harga misalnya gede-gede gitu kalau kamu jualan ya. Dan di sini juga ada, tadi aku juga sempat dapat kayak pesan gitu, terutama buat teman-teman yang mungkin punya sixth sense atau punya kemampuan supernatural atau bisa dibilang indigo gitu ya. Ini sudah saatnya untuk sharing your gift. Jangan takut untuk keluar, jangan takut untuk show up, bukan show off ya, bukan pamer, tapi untuk keluar dan biarkan orang lain melihat, biarkan orang lain tahu kamu siapa. Dan bersama-samalah membantu gitu ya, supaya kehidupan di bumi ini bisa sedikit lebih longgar, sedikit lebih mudah. Misalnya apapun deh, apapun. Misalnya kamu berbakat nih baca tarot, atau kayak aku baca oracle. Kasih aja free reading. Misalnya setiap weekend gitu ya. Jadikan itu sebagai jalan pelayanan kamu terhadap kehidupan, pelayanan kamu terhadap Tuhan. Atau kamu punya kemampuan apa, bikinlah kelas gitu kan, kayak kelas ini nih yang mau aku bikin tentang toxic relationship, itu juga akhirnya aku mendapat pesan dari Tuhan gitu ya, bahwa mau berapapun yang daftar, jalanin kelas itu, gak usah memenuhi kuota. Nah ini jadinya masuknya ke share your gift. Apapun yang kamu punya, kalau kamu merasa ingin memberikan, berikanlah. Jangan takut-takut lagi. Karena sebenarnya banyak sekali orang yang membutuhkan itu. Jangan juga merasa minder gitu. Kadang-kadang setitik informasi, setitik rasa kasih sayang, atau setitik, pokoknya sekecil apapun
gift yang bisa kamu berikan ke orang lain, kamu nggak pernah tahu itu manfaatnya akan besar banget. Ya, jadi jangan lagi menutup diri, jangan lagi ngumpet. Keluarlah, tunjukkan, biarkan orang lain lihat kamu itu siapa, kamu punya apa gitu. Bukan punya artinya punya barang ya, tapi kamu punya bakat seperti apa, dan bagikanlah bakat itu, bagikanlah kebahagiaan itu kepada orang lain. Kalau semua orang bisa kayak gini, aku rasa dunia itu akan lebih nyaman untuk ditinggalin. Gitu ya. So, itu aja pesannya. Semoga bermanfaat. Dan aku sekalian bilang, teman-teman kalau mau ikut kelas yang tentang toxic relationship, silahkan. Aku masih buka pendaftarannya. Uh, Insya Allah akan diadakan di tanggal 16 atau 17 Mei. Jadi niatnya sih kayak H+4 setelah Lebaran gitu. Pakai Zoom ya. Dan kelasnya berlangsung 1,5 jam. Ada interaksi di sana, ada sarana berbagi juga, dan nanti akan ada teman aku sebagai guest speaker-nya akan berbagi bagaimana dia mengalami toxic relationship dan apa yang dilakukan untuk keluar dari situ. Gitu aja. Thank you for watching. Semoga malamnya menyenangkan dan selamat beristirahat. Bye-bye.